warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar teman-teman pada pagi hari ini? Saya harap semuanya sudah siap ya untuk membahas tema yang sangat luar biasa dan menarik ini, yakni Sistem Pendidikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wulan Smihita selaku moderator dalam diskusi kali ini. Dan tentu saja kita akan membahas materi ini dari ketiga pembicara yang sangat luar biasa. Yang pertama sudah hadir Saudari Septania, kemudian yang kedua ada Saudari Trinur Hidayah, dan yang terakhir ada Saudari Rizky Wulan. Baik, bicara mengenai Merdeka Belajar. Tentu kita sudah tidak asing dengan kata Merdeka Belajar. Pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya 11 Desember 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjelaskan 4 perubahan yang cukup ekstrim dalam sistem pendidikan di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Merdeka Belajar. Tentu penjabaran konsep Merdeka Belajar ini banyak menimbulkan pro dan kontra dan memberikan gambaran bahwa saat ini konsep pendidikan di Indonesia out of the box. Kemudian konsep Merdeka Belajar ini pun menjadi salah satu topik perbincangan yang hangat di kalangan pakar pendidikan maupun pelaku pendidikan itu sendiri. Bahkan tidak sedikit kelompok yang meragukan mengenai kesiapan pemerintah dalam merealisasikan konsep tersebut. Ada beberapa kelompok seperti kelompok pasif akan menuntut agar segera diberikannya panduan teknis terkait pelaksanaan konsep tersebut. Terbalik dari kelompok pasif, kelompok aktif akan senang hati, berkreasi, dan mengeksplorasi diri guna merealisasikan ide tersebut. Untuk itu, saya akan mempersilahkan kepada Saudari Septania terlebih dahulu untuk mengemukakan opininya mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Waktu dan tempat saya persilahkan. Maaf, sebelumnya apakah sudah muncul slide-nya? Baik, terima kasih Mbak Wulan sudah memberikan saya waktu. Di sini saya akan sedikit menyampaikan, tapi masih di slide pertama. Baik. Langsung aja ke slide 3. Apakah sudah muncul? Sudah. Baik. Baik, saya mulai ya. Oke. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan massa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan. 1. Mengikuti seluruh pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai massa dan beban belajar. 2. Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian massa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Adanya kebijakan kampus merdeka yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kelas akan mendorong mereka untuk mandiri. Kampus yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk kegiatan di luar kelas akan membantu mereka lebih tahu penerapan ilmunya dan lebih siap menghadapi dunia kerja yang saat ini semakin sulit. Selanjutnya. A. Pengertian Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa itu Merdeka Belajar?
Merdeka Belajar sendiri adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi dosen. Dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Menurut Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, adanya konsep belajar merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Dan apa itu kampus merdeka? Kampus merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Dalam penerapannya, konsep ini nantinya mahasiswa akan diberikan keleluasaan selama 2 semester pada program belajarnya untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Konsep ini pada dasarnya menjadikan mahasiswa untuk lebih bersosialisasi dengan lingkungan di luar kelas. Next. Empat, kebijakan kampus merdeka ala Nadiem Makarim. Yang pertama, mengubah PTN Satker menjadi sebuah PTN BH. Perubahan yang dilakukan pada penerapan kampus merdeka tersebut dikarenakan tuntutan yang ada saat ini telah bergerak dengan cepat. PTN BH nantinya dipastikan akan dimiliki oleh semua kampus agar dapat berkompetisi di panggung dunia tentunya. Pada dasarnya, semua PTN dengan status badan hukum nantinya akan mendapatkan keleluasaan untuk dapat bermitra dengan adanya industri. Adanya PTN BH nantinya juga dapat melakukan perubahan pada pengaturan keuangan dengan cepat sesuai dengan yang paling dibutuhkan. Lanjut. Yang kedua, adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Salah satu kebijakan lain yang diterapkan dalam kampus merdeka adalah adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Kebijakan ini berkaitan dengan program reakreditasi yang pada dasarnya bersifat otomatis untuk semua perangkat dan juga bersifat sukarela bagi perguruan tinggi. Pada dasarnya, dalam penerapannya, kampus merdeka kedepannya akreditasi tetap berlaku selama 5 tahun dan bisa diperbaharui secara otomatis. Akreditasi A akan diberikan pada setiap perguruan tinggi yang nantinya bisa berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Next. 3. Otonomi pembukaan program baru. Selanjutnya, dalam penerapan kampus merdeka, Nadiem Makarim menetapkan kebijakan lain yang akan ditetapkan kepada setiap perguruan tinggi, baik itu PTN ataupun PTS. Kebijakan ini berkaitan dengan otonomi bagi setiap perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS, untuk membuka atau mendirikan sebuah program studi yang baru. Otonomi pendirian prodi baru nantinya akan diberikan jika PTN atau PTS telah memiliki akreditasi A atau B. Dalam penerapannya, kebijakan ini ada pengecualian pada program pendidikan dan juga bidang kesehatan. Kerjasama yang dilakukan tersebut mencakup pada penyusunan kurikulum, praktik kerja lapangan atau bisa dikatakan magang, dan juga penempatan kerja bagi mahasiswa. Treasure study pada dasarnya menjadi kewajiban yang dilakukan setiap tahunnya dan perguruan tinggi wajib memastikan penetapan hal tersebut. Adanya kedua semester di luar kampus. Adanya kebijakan untuk melakukan kegiatan selama 2 semester di luar kampus pada dasarnya menjadi sebuah bentuk kemerdekaan yang didapatkan oleh mahasiswa. Kegiatan di luar kampus bisa dilakukan dengan berbagai macam hal, mulai dari magang atau praktik pada suatu organisasi. Mengajar pada sebuah sekolah di daerah terpencil pada dasarnya juga menjadi salah satu contoh penerapan kegiatan 2 semester di luar kampus. Terima kasih.
Apa ada pertanyaan dari semua pemaparan tadi? Baik, Saudari Septania, sebelumnya dari apa yang Anda paparkan tadi, ada satu pertanyaan yang mengganjal di pikiran saya, yaitu mengenai sebenarnya tujuan apa yang ingin dicapai pemerintah dengan kebijakan adanya 2 semester di luar kampus ini. Terima kasih. Oh ya, ini saya tabung dulu ya pertanyaannya. Baik, untuk itu saya, bentar. Untuk itu saya lanjut terlebih dahulu untuk mendengar opini dari Saudari Tri Nur Hidayah mengenai kelebihan dan kekurangan serta tujuan dari sistem pendidikan Merdeka Belajar ini. Silahkan bagaimana pendapat Anda, Saudari Tri Nur Hidayah? Baik, terima kasih kepada Mbak Wulan Husnihita. Bisa dibukain itu PPT-nya? Apakah sudah muncul? Belum. Sudah, punya saya Sudah. Baik, bisa dimulai ya. Ya. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih sendiri mata kuliah yang akan mereka ambil. Selanjutnya, tujuan konsep Merdeka Belajar adalah memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Konsep ini dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Tujuan selanjutnya ada tujuan konsep kampus merdeka adalah untuk dapat mengenalkan adanya dunia kerja pada mahasiswa sejak dini. Konsep kampus merdeka rencananya akan segera dilangsungkan untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih berkualitas, untuk menjadikan mahasiswa dapat lebih bersosialisasi dengan lingkungan di luar kelas. Pada buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka terdapat tujuan, yaitu program belajar 3 semester di luar program studi. Adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Next. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan adanya program Merdeka Belajar. Halo? Ya. Apakah terdengar suara saya? Ya, terdengar. Oh, saya lanjut ya, maaf. Ya.
Setiap program pasti ada kelebihan dan kekurangan tersendiri dalam proses penerapannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelebihan. Yang pertama, kelebihan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel. Menurut Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim, bahwa tujuan utama dari program Merdeka Belajar adalah melepas belenggu kampus agar lebih mudah bergerak. Disinilah para mahasiswa dapat belajar mengenai perannya sebagai mahasiswa dengan baik. Yang kedua, memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil. Ketika mahasiswa sudah mampu mendalami studi yang diambil, pastinya akan membawa dampak yang baik bagi mahasiswa sendiri dan bagi perguruan tingginya. Mahasiswa juga akan mendapatkan ilmu dan pengalaman yang membuat mereka lebih maju dan memiliki pemikiran yang luas. Yang ketiga, memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. Mahasiswa yang nantinya akan memberikan pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat, sehingga mahasiswa yang telah terjun langsung ke masyarakat akan mampu dan siap menerapkan diri di lingkungan masyarakat. Yang keempat, bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja. Mahasiswa diharapkan dapat menyesuaikan diri mereka di lingkungan luar kampus seperti dunia kerja. Kegiatan yang dapat dilaksanakan seperti magang atau praktik kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang magang atau praktik kerja. Kurang siapnya mahasiswa dalam bekerja yaitu karena selama ini mahasiswa kurang dapat mendapatkan pengalaman kerja atau magang di industri atau dunia profesi nyata. Sementara magang yang berjangka kurang dari 6 bulan dirasa sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Maka dari itu, adanya program magang selama 1-2 semester memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa di tempat kerja. Selama magang, mahasiswa akan mendapatkan hard skill dan soft skill. Sementara dari pihak industri akan lebih mudah bila ingin langsung direkrut sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan training awal. Yang kedua, adanya proyek di desa. Kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan dapat mendampingi perencanaan program, mulai dari kajian potensi desa, masalah dan tantangan pembangunan desa, menyusun prioritas pembangunan, merancang program, mendesain sapras, memberdayakan masyarakat, serta mensupervisi pembangunan hingga monitoring dan evaluasi. Kemudian adanya mengajar di sekolah. Program mengajar di sekolah dapat memberikan kesempatan mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan, membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Kemudian ada pertukaran pelajar dan lain-lain. Slide selanjutnya, Mbak. Kekurangan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program yang pertama, program ini dinilai belum matang dalam persiapannya.
Seiring bergantinya Menteri Pendidikan, pasti akan berubahnya program pendidikan. Program ini dikhawatirkan akan berganti lagi bila menteri yang menjabat akan berganti. Program ini juga masih perlu dilakukan pembaruan yang lebih dalam menerapkannya. Yang kedua, pendidikan dan pengajarannya yang belum terencana dengan baik. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pendidikan di Indonesia sedang berupaya meningkatkan sistem pembelajaran untuk mewujudkan suasana belajar bagi peserta didik agar lebih aktif dalam meningkatkan kemampuannya di segala bidang. Sehingga bisa dikatakan bahwa program Merdeka Belajar belum menyearah pada sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dengan baik. Yang ketiga, persiapan SDM atau sumber daya manusia yang belum terstruktur. Program ini masih dalam program baru yang masih perlu menyiapkan para tenaga ahli dan sosialisasi yang matang agar berjalan dengan baik. Uh, Cukup sekian pendapat dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Wulan Husnihita. Baik, terima kasih Saudara Tri. Dari penjabaran opini Anda tadi, ada beberapa poin yang saya tangkap. Salah satunya yaitu mengenai sistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang masih belum begitu matang dalam persiapannya. Menurut Anda, peran pemerintah yang seperti apa untuk mengatasi hal ini? Silahkan, Mbak Tri. Menurut saya, peran yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi kurangnya persiapan sistem pendidikan, yaitu yang pertama, melakukan pembaruan atau research yang lebih dalam sebelum diterapkannya sistem pendidikan ini. Nah, yang kedua, pemerintah juga tetap harus melakukan uji coba guna mengetahui apakah sistem ini dapat berjalan dengan baik atau tidak. Nah, yang ketiga, pemerintah juga harus menyiapkan para tenaga ahli dan bersosialisasi secara matang agar berjalan dengan baik, supaya masyarakat Indonesia bisa mengubah pola pikirnya sehingga pendidikan dapat dilakukan secara tepat, holistik, dan inklusif serta relevan. Seperti itu, Mbak Husnihita. Terima kasih. Baik, Saudari Tri Nur Hidayah, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, yang terakhir, saya ingin mendengar pendapat dari Anda, Saudari Rizky Wulan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Wulan. Bisa tolong share screen? Karena saya pakai web, jadi tidak bisa share screen. Baik, saya proses terlebih dahulu. Apakah sudah muncul? Ya. Belum. Apakah sudah? Ya, sudah. Ya, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menyampaikan tentang pro kontra dan menyikapi kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Kebijakan ini mengubah 4 hal, yaitu, tolong slide selanjutnya. Oh iya. Bentar. Kebijakan Kampus Merdeka mengubah 4 hal, yaitu yang pertama, kampus punya otonomi membuka program studi baru. Syaratnya perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta atau PTN dan PTS harus memiliki akreditasi A dan B. Sebelum peraturan ini berlaku, yang boleh membuka hanya yang sudah berbadan hukum atau perguruan tinggi badan hukum atau PTN BH. Sementara saat ini akreditasi wajib dilakukan setiap 5 tahun sekali. Hingga saat ini yang dapat menjadi PTN BH hanya perguruan tinggi yang berakreditasi A. Jadi yang kedua diubah
menjadi akreditasi bersifat otomatis. Yang ketiga, akan mempermudah PTN Badan Layanan Hukum atau BLU untuk menjadi PTN BH. Dengan sistem ini, mahasiswa yang keempat, SKS tidak diartikan lagi sebagai jam belajar, tapi jam kegiatan. Dengan sistem baru ini, mahasiswa berhak mengambil mata kuliah di luar program studi sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Karena bentuknya kini jadi jam kegiatan, SKS di sini maknanya lebih luas. Ia tak hanya berbentuk belajar di kelas, tapi juga termasuk magang, pertukaran pelajar wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil. Slide selanjutnya. Kebijakan baru Nadiem ini bertajuk Kampus Merdeka dianggap sangat pro pasar bebas dan akhirnya melanggengkan upah murah. Slide selanjutnya. Pro pasar bebas. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan kebijakan Nadiem sangat berorientasi pada pasar bebas, terutama pada poin ketiga, yaitu mempermudah suatu kampus jadi PTN-BH. PTN-BH itu sendiri adalah bentuk komersialisasi pendidikan tinggi yang mengeksklusi anak-anak dari kalangan tidak mampu. Mempermudah kampus berbadan hukum dianggap sama saja memperluas praktik komersialisasi pendidikan. Pernyataan Ubaid selaras dengan tujuan Tias dalam buku Melawan Liberalisasi Pendidikan. Di sana dijelaskan PTN-BH yang muncul pertama kali pasca reformasi pada dasarnya melepaskan tanggung jawab negara dalam menjamin pendidikan bagi warganya. Kampus-kampus PTN-BH perlahan dicabut subsidinya oleh negara. Kampus dengan dalil otonomi non-akademik diminta mencari uang sendiri untuk biaya operasional. Akhirnya yang paling mudah dilakukan adalah menaikkan biaya kuliah. Pada akhirnya biaya kuliah yang tinggi semakin sulit dijangkau oleh anak-anak dari kalangan tidak mampu. Alasan serupa dipakai oleh Mahkamah Konstitusi kala membatalkan UU nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Pemberian otonomi non-akademik termasuk mencari uang sendiri dinilai tak akan mampu dimaksimalisasi semua kampus. Hal itu dianggap akan menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pendidikan. MK juga menilai status kampus sebagai badan hukum membuat pendidikan nasional diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa ada perlindungan sama sekali. Badan hukum misalnya memungkinkan kampus dipilotkan dan negara tak memikul tanggung jawab sama sekali jika itu terjadi. Slide selanjutnya. Menteri Nadiem Makarim terlalu mengikuti logika industri. Ini bertolak belakang dengan fungsi pendidikan tinggi yang seharusnya lebih mengedepankan kebutuhan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Soal kebutuhan industri itu memang penting, tapi tridharma perguruan tinggi juga harus tetap didahulukan. Jika melulu tunduk pada industri, maka kampus akan menjadi agen-agen kapitalis yang jauh dari kemiskinan. Sekretariat Jenderal Federasi Buruh Lintas Pabrik juga mengkritik kebijakan ini, terutama mekanisme banyak waktunya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Kebijakan sapu jagat untuk kampus konvensional, yaitu seolah abai dengan kampus berbasis pendidikan dan praktik seperti Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK dan Politeknik. Jadi kebijakan ini seolah hanya menyoroti
kampus berbadan hukum, tetapi seolah abai dengan LPTK dan Politeknik. Slide selanjutnya. Magang jadi celah perusahaan licik untuk menghemat ongkos produksi. Seperti yang kita ketahui, sistem kerja magang tak ubahnya seperti perbudakan karena ia hanya menyediakan tenaga kerja murah. Seorang buruh magang biasanya diupah jauh lebih rendah dari buruh biasa meski beban kerjanya sama. Slide selanjutnya. Lalu bagaimana menyikapi kampus Merdeka ini? Sudah siapkah kampus? Setiap kebijakan baru pasti akan membawa konsekuensi-konsekuensi baik terkait dengan infrastruktur pendukung maupun mindset para pelaksananya. Dari sisi kurikulum, perguruan tinggi perlu menyesuaikan dengan melakukan harmonisasi kurikulum dengan Merdeka Belajar. Kurikulum yang selama ini didesain untuk perkuliahan di program studi dan belum mengakomodasikan berbagai kegiatan mahasiswa luar kampus sebagai kegiatan pembelajaran kurikuler perlu segera menyesuaikan. Ada baiknya dengan Merdeka Belajar prodi yang selama ini tidak melaksanakan kegiatan KKN dengan alasan ada mata kuliah magang atau praktik industri dan lain-lain. Bisa memasukkan mata kuliah tersebut ke dalam kurikulum tanpa menghilangkan kegiatan magang dari kurikulum. Perlu diingat, Merdeka Belajar mengamanatkan kepada pihak kampus agar menyediakan kegiatan luar kampus sekitar 40 SKS. Perlu diperhatikan learning outcome kurikulum tetap berorientasi kepada pencapaian kompetensi berpikir tinggi atau high order thinking skills menghadapi era transformasi digital ini. Sekian presentasi dari kami. Silakan bila ada pertanyaan. Baik, terima kasih. Sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan. Dalam kebijakan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terdapat suatu kebijakan yaitu mengubah PTN Satuan Kerja menjadi PTN Badan Hukum. Nah, yang dimana kebijakan ini berorientasi pada pasar bebas. Lalu bagaimana tanggapan Anda mengenai ini? Silahkan, Saudari Rizky Wulan. Ya, di sini bisa dari presentasi sebelumnya bisa dilihat bahwa kebijakan Kampus Merdeka ini sangat berpihak kepada kampus berbadan hukum. Jadi LPTK atau Lembaga Perguruan Tinggi Keguruan dan Politeknik seperti tertinggal. Jadi sebaiknya Menteri Nadiem Makarim tidak hanya menyoroti perguruan tinggi berbadan hukum, tetapi juga harus lebih bisa mempedulikan lagi teknik. Seperti itu, Mbak Ulan. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudari Rizky Wulan. Kemudian akan saya lanjut untuk pertanyaan dari saya untuk Mbak Septania. Bagaimana Mbak Septania? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Wulan tadi. Tujuan apa yang sebenarnya ingin dicapai pemerintah dengan kebijakan 2 semester di luar kampus? Menurut saya, tujuan pemerintah tersebut agar mahasiswa memiliki jiwa sosialisasi yang besar, peduli terhadap lingkungan, serta agar mahasiswa siap dengan dunia kerja. Itu mahasiswa juga akan memperoleh pengalaman baru yang tidak ia dapatkan saat di kelas. Itu Mbak Ulan. Baik, terima kasih Mbak Septania. Dari beberapa opini yang sudah dijabarkan oleh teman-teman tadi, saya simpulkan bahwa ada 4 poin mendasar
atau yang lebih ditekankan dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yakni yang pertama yaitu mengubah PTN Satuan Kerja menjadi sebuah PTN Badan Hukum. PTN dengan status badan hukum nantinya akan mendapatkan keleluasaan untuk mendapatkan mitra dengan adanya industri. Ini juga berkaitan dengan adanya keleluasaan pihak kampus untuk melakukan proyek komersial nantinya. Kemudian, poin yang kedua yaitu adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Kebijakan ini berkaitan dengan program reakreditasi yang pada dasarnya bersifat otomatis untuk semua peringkat dan juga bersifat sukarela bagi perguruan tinggi. Kemudian, poin yang ketiga yaitu membuka prodi baru. Kebijakan ini berkaitan dengan otonomi bagi setiap perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS, untuk membuka atau mendirikan sebuah program studi yang baru. Kemudian, poin yang keempat, mengenai adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Adanya kebijakan kampus merdeka yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kelas akan mendorong mereka untuk mandiri. Kampus yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk kegiatan di luar kelas akan membantu mereka lebih tahu penerapan ilmunya dalam suatu bidang kerja. Ini akan membantu mahasiswa untuk kemudian bisa lebih siap menghadapi dunia kerja yang saat ini semakin sulit. Selain itu, saya juga berkesimpulan bahwa berhasil atau tidaknya suatu tujuan sistem pendidikan Merdeka Belajar ini adalah tergantung pada kualitas setiap orang sebagai pelaku pendidikan. Apakah mereka memahami dalam penerapan ke dalam diri mereka masing-masing ataupun tidak. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman selaku pembicara pada diskusi hari ini, yang tentunya sudah meluangkan waktu dan membagi ilmunya kepada kita semua. Saya selaku moderator pamit undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.